Wa huwa ma yu'awwalu liyasila ilal afhami. Yang pertama adalah sesuatu yang ditakwil, yang ditafsir untuk bisa kita pahami maksudnya. Jadi takwilnya ini kenapa? Kenapa butuh tafsir? Jawabannya apa? Supaya kita faham dari apa yang disampaikan, supaya kita faham dari apa yang dilakukan. Itu namanya apa? Takwil yang menunjukkan kesempurnaan. Wa hadzal naw'u katsirun fil kitab was sunnah. Dan model ini, model takwil ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya Allah memisalkan, memberikan tafsir, memberikan permisalan kepada kita. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia nanti itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka meninggal kemudian dikuburkan, nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kita ketika disampaikan ini secara logika sulit untuk difahami. Sulit untuk apa? Difahami. Kita ini nanti kan mati. Setelah mati jadi tulang belulang, akan habis dimakan oleh bumi. Udah selesai. Tapi kata Allah, nanti pada hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah dalam posisi kita itu seperti awal pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disampaikan ini kita akan apa? Tidak bisa menalar apa yang disampaikan oleh Allah di dalam. Maka Allah apa? Berikan takwil. Permisalannya seperti apa? Seperti bumi. Bumi yang gersang, kemudian turunlah hujan. Setelah turun hujan, maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Jadi muncul. Nah, orang yang pada hari kiamat itu nanti seperti itu gambarannya. Kelihatannya gersang dunia ini, kelihatannya tidak ada apa-apanya. Tapi nanti akan muncul dari perut bumi ini, mereka akan muncul ke muka bumi manusia-manusia yang dulunya telah meninggal. Seperti apa? Seperti sebuah tempat yang gersang, ketika turun hujan maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Nah, ini namanya takwil. Ini namanya apa? Takwil. Nah, ini contohnya di dalam Al-Qur'an. Nah, takwil yang seperti ini menunjukkan kesempurnaan. Karena apa? Supaya kita benar-benar paham dari apa yang disampaikan. Jadi yang disampaikan itu benar, tapi logika kita tidak sampai. Logika kita tidak sampai. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana? Nah, makanya apa? Ditakwil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita paham. Itu tujuannya. Takwil yang jenis ini adalah takwil yang menunjukkan kesempurnaan. Ini yang pertama. Contoh yang lain supaya jelas. Ketika kita memaknai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini kan disebutkan oleh para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah itu dibagi dua. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang benar-benar jelas, artinya secara logika itu langsung bisa dipahami. Ada yang mustabihat, ada yang samar-samar. Nah, yang tidak jelas ini yang mungkin tidak bisa masuk ke dalam logika kita. Ketika tidak bisa masuk ke dalam logika kita, maka butuh takwil. Oleh karena itu para ulama kita, khususnya ulama-ulama dari ilmu akidah, ilmu tauhid, mereka apa? Menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifatnya Allah itu biasanya apa? Ditakwil. Biasanya apa? Ditakwil. Ditakwil itu tujuannya apa? Supaya kita benar-benar paham. Jangan sampai kita salah paham. Itu tujuannya.
Dan kata guru saya, takwil di dalam akidah itu berlaku bagi orang-orang yang hatinya punya penyakit. Ini bukan penyakit hati ya, bukan penyakit hati zahir, bukan. Maksudnya apa? Ketika hal-hal ini disampaikan kemudian langsung dipahami apa adanya, ini bahaya. Contoh, Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Bersemayam itu kan kalau kita dengar dari beberapa kosakata Indonesia, bersemayam itu artinya apa? Duduk. Kalau misalnya ada orang ahlu sunnah wal jamaah ketika mendengarkan ayat ini kemudian langsung dia pahami dan dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala duduk sebagaimana duduknya manusia, misalnya Allah duduk benar-benar duduk misalnya di atas arsy-Nya, berarti di sini dia akan masuk kepada masalah. Apa masalahnya? Ya, masalahnya itu adalah dia menyamakan Allah dengan makhluknya Allah. Padahal kita itu selalu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Dari kekurangan. Ketika kita menyamakan Allah dengan makhluknya Allah, berarti kita itu mengakui bahwa Allah itu kurang. Na'udzubillahi min. Kenapa? Mirip dengan manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tempatnya kurang, tempatnya salah. Ketika kita samakan Allah dengan makhluk, maka kita sedang menetapkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lain di lisan, lain di hati, bahaya. Lisan kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, tapi dalam hati apa? Kita bermasalah, punya penyakit, menyamakan Allah dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita ahli akidah, mereka memberikan sebuah instrumen ilmu supaya kita memahami ilmu ini dengan benar, yaitu dengan takwil. Dengan apa? Takwil. Misalnya Allah bersemayam di atas arsy, wastawa 'alal arsy, ya diartikan ditakwil bahwa makna dari istawa ini dari maknanya. Kalau jenengan buka kamus, ini tafsir ini bukan berarti menyeleweng jauh, bukan. Jadi bahasa Arab itu ada makna yang populer, ada makna yang tidak populer. Takwil itu menggunakan makna yang tidak populer supaya apa? Supaya kita aman, itu tujuannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang kalau pagi-pagi pengajiannya langsung bahas yang kayak gini memang kurang menarik memang. Jadi begini, misalnya kata istawa. Istawa itu kalau dalam bahasa Arab, kalau kita cari terjemahannya, ya istawa itu bisa diartikan duduk. Itu makna populernya. Ya, bersemayam. Tapi ada makna yang tidak populernya kalau kita lihat di kamus. Oh, dari makna istawa itu ada istaula. Apa itu istaula? Menguasai. Takwil itu menggunakan makna yang marjuh. Jadi makna yang tidak populer kita gunakan untuk memaknai hal tersebut agar apa? Agar mudah difahami oleh kita. Bahwa yang dimaksud dengan istawa di sini adalah istaula. Apa itu istaula? Menguasai arsy. Itu namanya takwil. Datang ya? Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Yadullahi fawqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini kalau tidak ditakwil bahaya ya. Diartikan tangan ya seperti tangan ini. Ini bahaya atau tidak Pak nih? Bahaya atau tidak nih? Bahaya. Ini akan menyamakan Allah dengan kita. Jadi kalau misalnya kita itu lagi apa namanya di satu tim atau kelompok itu kan biasanya semangat-semangatan, ayo. Bukan seperti itu. Jadi tangannya Allah di atas tangan itu kan seperti itu.
Jadi yadun, kata yadun ini arti yang populernya memang tangan, tapi kata yadun ini juga memiliki makna yang lain. Ya, salah satunya apa? Kekuasaan. Nah, takwil itu menggunakan makna yang tidak populer dalam memaknai sesuatu, dalam mentakwil sesuatu. Jadi tidak keluar jauh, tidak ngalur ngidul pembahasannya, tetap masih dalam konteksnya. Jadi ulama-ulama kita ini bukan orang-orang bodoh, bukan. Mereka tidak mungkin memaknai sesuatu jauh dari apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini yang perlu kita catat. Jenis ini, yaitu takwil ini, adalah takwil yang menunjukkan kesempurnaan. Karena tujuannya apa? Untuk supaya kita itu faham dengan apa yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan watsani ma yu'awwalu liyashihha qawluhu haqqan aw ghairu batilin wa hadha yadullu 'ala an-naqsi. Ya, wa hadha yadullu 'ala an-naqsi. Jadi yang kedua, jenis takwil yang kedua itu adalah apa yang ditakwil, apa yang ditafsir agar sesuatu yang ditafsiri ini menjadi benar. Kalau bahasa kita, mencari pembenaran dari yang disampaikan atau yang kita lihat. Kelihatannya ini salah, tapi kita cari pembenaran. Ini namanya juga takwil. Ini namanya apa? Takwil. Yang disampaikan itu salah, tapi kita cari pembenarannya. Itu namanya juga takwil. Tapi takwil nomor 2, tujuannya bukan supaya kita paham, bukan, tapi bagaimana sesuatu yang salah ini menjadi benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini apa? Menunjukkan kekurangan. Beda dengan yang nomor 1 tadi. Kalau yang nomor 1 tadi jelas sudah benar, cuma kebenaran ini perlu kita pahami dan tidak mungkin kita pahami kecuali dengan takwil. Nomor 1 itu menunjukkan kesempurnaan. Nomor 2 ini secara zahir salah. Secara zahir apa? Salah. Tapi kita cari pembenaran supaya yang kelihatan salah ini menjadi benar. Nah, nomor 2 ini termasuk takwil yang kurang, bukan takwil yang sempurna. Ini saya kasih contoh. Ada anak umur 10 tahun. Bukan anak lagi, itu udah kelihatan dewasa lah. Terus siang hari bulan Ramadan dia minum. Dia apa? Minum. Nah, kita sebagai, jangan anak lah, terlalu jauh. Misalnya saya, misalnya siapa? Ya, saya siang hari bulan Ramadan, jenengan yang ada di sini lihat saya minum. Yang saya lakukan ini benar atau salah nih? Jangan malu-malu, benar atau salah nih? Benar atau salah nih? Salah ya? Salah. Oke, saya minum. Jenengan lihat saya. Yang saya lakukan apa? Salah. Tapi jenengan mentakwil apa yang saya lakukan ini. Jadi mencari pembenaran. Kenapa dia ini minum? Maka dicarilah alasan. Dicarilah apa? Tafsir yang lain, pembenaran. Oh, mungkin dia sakit. Satu alasannya. Oh, mungkin dia apa? Musafir. Seperti itu. Jadi itu namanya takwil. Mencari pembenaran dari apa yang diucapkan salah atau apa yang dilakukan secara salah. Itu namanya takwil. Nah, takwil yang jenis seperti ini menunjukkan kekurangan. Karena apa?
Karena untuk membuktikan kebenaran sesuatu butuh penafsiran, butuh alasan, butuh pembenaran. Makanya jenis yang ini katanya adalah yang menunjukkan kekurangan. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Misalnya contoh yang lain, ucapan. Misalnya ada ustadz ceramah, terus ustadz ini bilang, umat Rasulullah SAW ini jangan dipotong ya. Umat Rasulullah SAW ini harus mengikuti Rasulullah. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah harus dia ikuti tanpa terkecuali. Titik. Harusnya ada komanya. Dia langsung apa? Titik. Dipahami. Oh, berarti semuanya boleh. Termasuk apa? Nikah lebih dari 4 boleh. Termasuk nikah tanpa wali juga boleh. Nah, ini bahaya. Nah, ini berarti kan salah. Nah, kita sebagai pendengar, kalau kita ingin mencari pembenaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, ya kita maknai bahwa yang dimaksud oleh Ustadz ini bukan hal-hal yang dikhususkan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, itu namanya takwil yang nomor 2 ini, takwil yang mencari pembenaran atas yang disampaikan secara salah atau yang dilakukan secara salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Dikatakan fakullu syaikhin, maka setiap guru, ini konteksnya guru, yuhtaju fi suhbatihi ila ta'wili, yang mana ketika kita duduk dengannya, kita mengambil ilmu darinya, itu membutuhkan jenis takwil yang nomor 2, bukan takwil nomor 1. Kalau takwil nomor 1, saya ulang lagi, tujuannya untuk apa? Supaya kita paham. Kita butuh takwil itu karena supaya kita paham. Tapi kalau ada guru yang kita itu ketika dekat dengan dia, ketika kita belajar dari dia, kita butuh takwil nomor 2. Jadi maksudnya apa? Yang disampaikan ini banyak yang salah. Yang dilakukan ini banyak yang salah, sehingga kita itu akhirnya apa? Keberatan. Ya namanya murid itu kan dituntut untuk selalu husnuzon kepada guru, harus husnuzon kepada guru. Tapi yang dilakukan oleh guru ini banyak salahnya. Misalnya yang disampaikan ya ada salahnya, banyak salahnya. Yang dilakukan juga banyak salahnya. La yakmulul iqtida'u bihi, maka kalau ada guru yang secara zahir itu selalu melakukan kesalahan baik secara ucapan ataupun perbuatan, yang kita itu akhirnya dituntut untuk mencari pembenaran untuk guru kita ini supaya kita bisa menjaga husnuzon kita kepadanya, maka guru yang seperti ini tidak layak untuk kita jadikan panutan. Tidak layak kita jadikan apa? Panutan. Li'anna ta'wila la yuhassilu kamalan, karena takwil jenis ini tidak akan menghasilkan kesempurnaan. Wa innama yadfa'u naqsan, akan tetapi takwil yang jenis ini hanya bisa menolak kekurangan. Jadi bukan kita ini menjadi orang yang sempurna ketika kita mentakwil guru kita itu, kesalahan guru kita itu kita cari pembenaran itu sebenarnya supaya apa? Supaya kita itu tidak suuzon dengan guru. Tapi bukan berarti apa? Kita itu bisa mengambil manfaat dari perbuatan guru kita itu. Kata begini, ini saya ambil contoh. Saya pernah hadir sebuah pengajian. Jadi diceritakan sesuatu pondok pesantren. Satu pondok pesantren itu sang kiai ini, beliau punya murid-murid, punya santri-santri. Yang santri-santrinya ini Masya Allah santri-santri yang memang dididik secara zahir dan batin. Tapi subhanallah para santri ini punya ujian.
Ujiannya itu sebenarnya bukan pada gurunya, bukan. Tapi ujiannya itu kepada ayah dari gurunya ini. Jadi ayah dari gurunya. Nah, namanya santri. Jangankan abah dari gurunya, anak-anak dari gurunya saja dihormati. Jangankan itu, mobilnya gurunya juga dihormati. Jadi kalau ada mobil gurunya, wah, santri-santri langsung diam. Padahal mungkin di dalam mobil itu tidak ada gurunya. Tapi karena ini mobil gurunya, apapun yang berhubungan dengan gurunya itu harus dihormati. Apalagi ayahnya sendiri. Tapi subhanallah, para hadirin yang dirahmati Allah, ayah dari kiainya ini ternyata banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat menurut orang-orang pondok. Misalnya makan berdiri, minum berdiri. Kemudian juga ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Nah, para murid ini, namanya murid, akhirnya apa? Bagaimana mereka menjaga hati? Bagaimana mereka itu selalu tetap husnuzon kepada abah dari kiai mereka ini. Makanya apa? Ditakwil, dicari pembenaran. Oh, dia ini makan berdiri mungkin gara-gara ini. Dia ini makan minum berdiri mungkin gara-gara ini. Dia ini melakukan ini mungkin gara-gara ini. Dicari-cari nopo alasan-alasan. Takwil sampai di satu titik dikatakan abah dari kiai ini kencing berdiri di samping musola. Kencing berdiri di samping musola. Wah, para santri sepakat kalau ini tidak bisa ditakwil. Ini tidak bisa dikasih pembenaran apapun ini. Akhirnya apa? Mereka mengadu ke kiai ini. Kiai, mohon maaf, kami ini jujur diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abah jenengan. Setiap kali ada hal-hal yang aneh yang dilakukan oleh abah jenengan, kami berusaha untuk husnuzon. Kami jaga hati kami cari pembenaran dari apa yang dia lakukan. Tapi untuk kali ini kami sudah tidak bisa cari pembenaran lain. Apa itu? Kok bisa kencing berdiri di samping musola? Maka kiainya ketawa. Sebenarnya ayah saya itu orang baik. Jadi diajarkan apa? Diajarkan takwil kepada murid-muridnya. Ayah saya itu orang baik. Buktinya siapa? Buktinya apa? Saya jadi kiai. Kalau ayah saya ini orang yang tidak benar, tidak mungkin saya jadi kiai. Ayah saya ini orang baik. Buktinya saya jadi kiai. Yang kurang baik itu mbahnya saya. Kenapa ayahnya saya nggak dimasuki pondok? Nah, ini contoh apa? Contoh dari takwil. Nah, takwil yang jadi seperti ini bikin kita repot. Makanya apa? Makanya kalau kita punya guru, kok butuh takwil seperti ini terus, ini sulit bagi kita untuk mengikutinya. Karena ada hal-hal yang memang sulit untuk diikuti. Kita hanya mencari pembenaran. Hanya kalau istilahnya ini nirakati hati toh ini. Gimana kita bisa menjaga husnuzon, tapi kita tidak bisa ngikuti. Nah, yang sempurna itu yang takwil yang nomor 1. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini singkat saya sampaikan. Nanti di pertemuan yang selanjutnya kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Nah, di dalam takwil ini ada 3 golongan manusia. Minhum man ya'lamu ta'wila ma sadara minhu fayahmiluhu alaihi wa la yusi'u dhanna bihi wa yantafi'u bihi. Ini takwil yang jenis 2 tadi ya. Maksudnya apa? Takwil dalam rangka mencari pembenaran. Yang disampaikan salah, yang dilakukan salah, tapi ditakwil. Contohnya apa? Dikatakan jenis atau golongan yang pertama dalam mentakwil itu, mereka tahu takwil dari apa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh orang ini, oleh guru ini, kemudian
dicari pembenaran dan tidak suuzon terhadap apa yang dilakukan dan apa yang disampaikan. Bahkan dia mengambil manfaat dari itu. Bahkan dia mengambil apa? Manfaat. Contoh. Di sini Imam Nawawi, beliau mengutip salah satu perkataan ulama sufi. Jadi sebenarnya banyak kata pensyarah dari kitab ini, katanya banyak masalah-masalah ini muncul di ulama-ulama tasawuf. Karena ulama-ulama tasawuf ini biasanya pakai kata-kata kiasan, kata-kata yang dalam tanda kutip kurang jelas, sehingga itu menjadi multi tafsir. Contoh, semua yang ada di dunia ini adalah Allah. Kan itu kan multi tafsir. Secara zahir salah itu. Secara zahir apa? Salah. Misalnya dia bilang, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali di situ ada Allah. Nah, niki secara zahir salah. Kita butuh pembenaran. Kita butuh mentafsir apa yang dia sampaikan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan yang nomor 2 ini. Jadi takwil yang bentuknya itu adalah pembenaran dari kesalahan yang disampaikan secara zahir. Cuma kalau kita bilang ulama tasawuf bukan berarti ulama tasawuf ini salah-salah, bukan. Jadi mereka ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kelebihan, melihat sesuatu apa yang tidak dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Contohnya di sini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang perkataan seorang wali Allah, Abu Yazid Al-Bustami. Ini mohon bersabar, mungkin Bapak-bapak, mungkin sudah habis waktunya, saya mohon ini harus selesai supaya tidak putus pembahasannya. Ini maksud dengan takwil di sini seperti apa? Kata Imam Nawawi, beliau menafsirkan, beliau mentakwil perkataan dari Abu Yazid Al-Bustami. Jadi Abu Yazid Al-Bustami ini setelah melakukan tirakat yang panjang, beliau mujahadah dengan dirinya. Beliau berkata begini, fara'aituhum mauta fakabbartu alaihim arba'a takbiratin. Aku melihat manusia seperti orang-orang yang sudah mati, maka aku takbir 4 kali untuk mereka. Artinya apa nih? Abu Yazid Al-Bustami setelah tirakat, dia lihat manusia ini seperti orang yang sudah jadi jenazah, maka dia sholat jenazah untuk semuanya. Saya sholat, saya bertakbir 4 kali takbir. Saya tanya, jenengan terima tidak dibilang orang mati? Benar tidak kita ini sudah mati? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan muncul. Mati gimana? Bisa makan, bisa minum, bisa nikah, bisa aktivitas, berarti masih hidup. Tapi kok beliau ini menyampaikan, saya melihat manusia-manusia itu telah mati, maka saya sholat jenazah untuk mereka, 4 takbir. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Bustanul Arifin, katanya yang beliau sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena Imam Nawawi ini golongan yang pertama, beliau itu bisa mencari pembenaran dari apa yang disampaikan ini, kemudian bisa mengambil manfaat. Apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa Imam Abu Yazid Al-Bustami setelah beliau tirakat, hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia itu sangat-sangat terikat hatinya dengan Allah, sehingga dia melihat manusia ini seperti orang-orang yang mati. Maksud dari manusia itu telah menjadi orang-orang mati itu adalah apa? Fawajadahum mauta la hukma lahum. Maksudnya, kata Imam Nawawi, tafsirnya, takwilnya itu,
Maksud dari Imam Abu Yazid Bustami ini, manusia itu seperti orang mati, yaitu mereka itu tidak memiliki kendali terhadap diri mereka. Orang yang sudah mati itu hilang kontrol, hilang kendali. Buktinya apa? Saat dimandikan biasa, saat ditelanjangi ya biasa, saat dikafani ya diam, saat dimasukkan dalam kubur ya diam. Kalau dia punya kendali terhadap dirinya, wah pasti dimarahi orang-orang ini. Tapi karena sudah mati, sudah tidak memiliki kontrol untuk dirinya, tidak memiliki kendali terhadap dirinya. Kata Imam Nawawi, Imam Abu Yazid Bustami maksudnya itu, manusia ini saya melihat mereka seperti orang-orang yang mati. Artinya apa? Mereka tidak memiliki kendali terhadap diri mereka. Kira-kira ini benar atau tidak ini? Jenengan punya kendali terhadap diri jenengan? Secara zahir mungkin ada. Tapi kan ujung-ujungnya kita ini semuanya apa? Berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang disampaikan ini benar atau salah nih? Benar. Tapi butuh takwil. Butuh apa? Takwil. Kalau misalnya manusia itu tidak memiliki kendali, maka manusia itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa melakukan apapun sebenarnya. Yang mereka lakukan ini adalah murni dari menjalankan apa yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya yang mereka lakukan ini bukan atas kendali mereka, maka ketika berinteraksi dengan manusia, maka berinteraksilah dengan manusia seakan-akan mereka itu sudah mati. Ini kata Imam Nawawi. Jadi dalam tafsirnya, dalam takwilnya beliau sampaikan itu. Jadi berinteraksi dengan manusia seakan-akan mereka sudah mati. Maka jangan takut dan jangan berharap terhadap apa yang mereka miliki. Itu apa? Termasuk apa? Termasuk interaksi kita dengan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, apa yang kita harapkan dari orang yang sudah mati? Tidak ada. Jadi kalau kita menganggap orang lain ini seperti orang yang sudah mati, maka kita tidak akan banyak berharap kepada orang itu. Kita tidak akan takut dari orang itu, dan kita tidak akan tamak dengan apa yang dimiliki oleh orang itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang sesuai keterangan dari Imam Nawawi. Tidak mau riak juga terhadap mereka. Jenengan kalau ada orang yang mati terus jenengan sholat mau riak di samping dia, kemudian tidak tahu apa-apa. Itu maksudnya. Jadi kalau kita menganggap orang yang hidup ini seperti orang mati, maka kita tidak akan melihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Tidak riya, tidak tamak, tidak berharap dari orang dan lain sebagainya. Tidak mengecek orang, tidak atau mengabaikan apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap kita dari kekurangan-kekurangan kita. Itu semuanya itu kita abaikan. Ketika apa? Ketika kita menganggap orang itu sudah mati. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Panjang sekali beliau sampaikan kepada kita. Intinya apa? Falhasilu annahum kal adam. Jadi hasilnya, intinya, maksud dari apa yang disampaikan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami ini, bahwa manusia itu seperti tidak ada. Fahum mudabbaruna tajri fihim ahkamullahi ta'ala. Mereka itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlaku kepada mereka takdir-takdir dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman amalahum hadhil muamalah, barang siapa yang berinteraksi dengan manusia dengan cara ini, yaitu apa? Menganggap manusia ini sudah di dalam kendalinya Allah. Manusia ini tidak punya kendali. Yang mereka lakukan ini adalah apa? Adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang mereka lakukan baik, berarti itu takdirnya Allah. Kalau yang mereka lakukan buruk kepada kita, itu juga berarti takdirnya Allah. Jadi kita tidak memandang bahwa ini atas kehendaknya dia, tapi ini atas kehendaknya Allah Subhanahu
wa ta'ala, faman amalahum hadhil muamalah jama'a khairal akhirati wad dunya. Barang siapa yang berinteraksi dengan manusia dengan cara ini, maka dia telah mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin Allahumma. Jadi selalu memandang Allah Subhanahu wa taala itu intinya. Ya, tapi ya seperti yang saya sampaikan, ini berlaku bagi orang-orang yang benar-benar diberikan kelebihan oleh Allah bisa mentakwil. Nanti kita akan jelaskan golongan-golongan yang lain dalam hal ini, insya Allah, bagaimana mereka mentakwil dari apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka, yang mana ini bisa membawa manfaat dan juga bisa membawa mudarat kepada diri mereka. Insya Allah akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan bahagia, diberikan selamat oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.